Dianagoro, perwakilan dari kelas 12 IPS 2. Saya akan membawakan cerita tentang anak yang hilang. Ada seorang ayah yang kaya raya. Ia memiliki 2 orang anak laki-laki, si sulung dan si bungsu. Suatu hari, si bungsu meminta harta warisan kepada ayahnya. "Ayah, berikan aku harta warisannya menjadi hak milikku." Si bungsu meminta harta warisan padahal ayahnya belum meninggal. Si bungsu ingin mendapat harta warisan saat itu juga, agar ia bisa hidup bersenang-senang dan hidup bebas. Lalu sang ayah pun membagi-bagikan kekayaannya itu di antara mereka. Setelah itu, apa yang dilakukan oleh si bungsu? Beberapa hari kemudian, si bungsu menjual semua bagiannya, diiringi air mata sang ayah. Si bungsu pergi ke negeri yang amat jauh. Di sana, ia hidup bebas, ia berfoya-foya, ia menghambur-hamburkan hartanya. Siang, malam, ia berpesta pora bersama teman-teman barunya. Minum, mabuk, dengan bebasnya. "Ayo teman-teman, makan dan minumlah sepuas kalian. Aku yang bayar," teriak si bungsu dengan sombongnya. Ketika suatu hari, habislah semua harta si bungsu. Dan saat itu juga terjadi bencana kelaparan di negeri itu. Si bungsu merasa kelaparan. Ia meminta pekerjaan di beberapa negeri itu. Tak seorang pun yang memberikan ia pekerjaan. Hampir saat ia berputus asa, ada seorang yang memberikan ia pekerjaan. Wah, senangnya si bungsu. "Pekerjaan apa itu?" "Menjaga babi di ladang." "Hah? Menjaga babi di ladang?" Si bungsu terpaksa menerima pekerjaan itu karena tidak ada lagi pekerjaan baginya. Si bungsu semakin kelaparan. Saking laparnya, ia ingin mengisi makanan yang menjadi makanan ampas babi-babi itu. Tak seorang pun yang mengizinkannya. Ia merasa sedih dan sangat menyesal. Ia teringat akan makanan yang berlimpah ruah di rumah ayahnya. Dan ia juga teringat akan kasih sayang ayahnya yang begitu besar kepadanya. Setelah berpikir demikian, si bungsu pun pulang. Dalam perjalanan pulang, dari jauh sang ayah melihatnya. Sang ayah berlari, memeluk dan menciumnya. Si bungsu semakin bersalah dan menyesal. "Ayah, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap engkau. Aku tidak lagi layak disebut sebagai anak ayah. Jadikanlah aku sebagai upahanmu, ayah." Mendengar penyesalan anaknya, sang ayah tidak marah sama sekali. Ia justru menarik si bungsu dan memeluknya lagi, dan memerintahkan para pelayannya. "Pelayan, cepat ambilkan jubah yang terbaik, pakaikan pada anakku, dan kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan sembelilah lembu yang paling gemuk, dan adakan pesta meriah untuknya." Setelah beberapa kemudian, sementara itu si sulung dalam perjalanan pulang. Si
Si sulung berjalan pulang dari ladang. Dalam perjalanan pulang, ia mendengar suara musik. Suara apa itu? Ia penasaran. Ia berjalan cepat-cepat untuk mengetahui asal suara itu. Ketika sampai di rumah, ia melihat orang-orang sedang menari. Ia pun tahu asal suara tadi. Oh, ternyata di rumah ayah. Tapi apa ini ya? Ia pun memanggil seorang pelayan dan menanyakan. Seorang pelayan menjelaskan bahwa adiknya telah kembali dengan sehat dan ayahnya menyembelihkan lembu yang paling gemuk dan mengadakan pesta untuknya. Si bungsu merasa sangat marah, merasa ini tidak sangat adil, dan ia tidak mau masuk ke dalam rumah. Sang ayah mendengar hal itu, ia pun keluar dan berbicara dengan si sulung. Tetapi si sulung menjawab, "Ayah, bertahun-tahun aku melayanimu, tidak pernah aku melanggar perintahmu. Tetapi begitu anak ayah yang pulang yang menghabiskan hartamu, ayah malah menyembelihkan lembu yang paling gemuk untuknya dan mengadakan pesta untuknya." Sang ayah menjawab dengan lembut, "Anakku, kamu telah hidup bersama denganku. Kita harus patut bersyukur karena adikmu yang telah mati tetapi hidup kembali. Adikmu yang telah hilang ditemukan kembali." Demikian kisah tentang cerita anak yang hilang. Dalam cerita ini ada 3 tokoh.